A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya laghfir rabbana inna amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur adalah milik Allah, ya, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah kembali kita dipertemukan Allah di channel YouTube iDream TV dalam program Keluarga Muslim, ya, di mana insya Allah kita akan sama-sama belajar, ya, tentang bagaimana membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah, sehingga lahirlah apa yang dikatakan Rasulullah, baiti jannati, ya, rumah tanggaku, keluargaku adalah surga bagiku. Tidak lupa kita baca salat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima, ya, salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan, ya, kepada para nabi, para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia, ya, ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar. Ya, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah, ya, dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini saya akan mengangkat satu tema, ya, di dalam konteks bagaimana membangun rumah tangga atau keluarga yang bahagia, ya, adalah menjadikan syukur sebagai pengikat rasa bahagia, ya. Syukur nikmat, ya, menjadikan syukur nikmat sebagai pengikat rasa bahagia. Jadi kalau berbicara bahagia, ya sahabat itu, bahagia itu kan rasa. Kalau rasa ini kadang-kadang, ya, secara umum, ya, rasa itu tidak bisa didefinisikan dengan kata-kata, ya, tetapi hanya bisa didefinisikan dengan aksi nyata. Ya. Coba definisikan manis, susah, ya, kita bilang manis adalah, coba dah, ya. Tapi ya, kalau mau tahu definisi manis, ya, ambil gula, ya, masukkan ke mulut, nah, rasa-rasa itulah manis. Nah, gitu. Apa itu cinta? Wah, definisikanlah cinta, susah, ya. Jadi gimana caranya biar tahu definisi cinta? Ini nikah aja, kenal sama orang, ya, ada rasa suka, ya, sampailah jadi keluarga, itulah cinta. Dan itu menjadi ayat sih, ya, di dalam Al-Quran, ya, bagaimana Allah memberitakan kita untuk menikah, ya, supaya kita bisa tahu, ya, rasanya cinta itu kayak gimana. Nanti dengan itu kita belajar mencintai Allah, ya. Ya, ini karena ini makom tertinggi, ya, di dalam ketakwaan seorang hamba adalah mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena bahagia itu adalah rasa, maka sebetulnya tidak susah untuk mencari kebahagiaan. Kadang-kadang orang berpikir bahagia itu adalah harta yang melimpah, tapi udah dikumpulin harta ternyata nggak bahagia juga, ya. Buktinya apa? Ya, banyak orang yang sudah punya kekayaan banyak tetapi kemudian mengakhiri hidup dengan cara yang tragis, ya, bunuh diri lah, atau terjerumus ke dalam narkoba, ya. Ya, jadi kayak orang susah juga itu, padahal hartanya banyak. Jadi kebahagiaan itu bukanlah harta yang banyak, atau punya pasangan yang diidam-idamkan, berapa banyak, ya, rumah tangga pernikahan yang kemudian hancur berantakan, ya, berkecai, ya, kalau kata orang Padang, ya, kemudian cerai, ya. Padahal awalnya, ya, nikahnya kadang-kadang di depan Ka'bah, ya. Bukan nggak boleh, ya, silakan saja. Nikahnya meriah, gitu, ya. Orang banyak menganggap wah ini pasangan ideal, atau cerai. Jadi kebahagiaan itu bukan pada itu, tapi kebahagiaan adalah rasa, ya, rasa di dalam diri kita. Maka mencarinya juga tidak usah jauh-jauh, cukuplah mencarinya juga ke dalam dada kita. Nah, salah satu pengikat, ya,
atau yang yang menjadi dasar kebahagiaan kita adalah sebetulnya mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Karena ketika kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang banyak, lalu kemudian kita menghadirkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat itu, maka dengan sendirinya ya kita akan menjadi orang yang merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Karena seringkali orang tidak berbahagia karena merasa kurang. Kenapa merasa kurang? Ya karena rasa syukurnya tidak ada. Ya melupakan bahwa nikmat itu dari Allah, dan Allah disebut sebagai zat yang Al-Qadir, ya, yang maha kuasa, dan Allah itu adalah zat yang Al-Alim, ya, yang maha mengetahui, dan dia juga ya, disebutkan di dalam Al-Quran bahwa dia menetapkan segala sesuatu sesuai dengan kadar, ya. Dalam surah Al-Qiyamah ya, masalahnya ya, wa kulla syai'in khalaqnahu biqadar, ya, dan kami ciptakan segala sesuatu dengan kadar ya, masing-masing. Kalau kita merasa kurang atas rezeki limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, berarti kita kan seolah-olah mengatakan Allah tidak ngerti kadar yang kita perlukan. Sehingga kemudian ini tidak mendatangkan kebahagiaan. Ya. Karena itu kemudian ya, kalau berbicara keluarga, ya keluarga Muslim ya, yang berbahagia gitu ya. Nah di dalam surah Luqman, Luqman ayat yang ke-12 ya. Ini kan Luqman ini kan seorang ayah ya, dalam Al-Quran ini disebutkan sebagai seorang ayah yang memberikan nasihat kepada anaknya. Ini bicaranya kan keluarga ya. Tentu ya tidak hanya anak, di dalam keluarga itu ada pasangan, ya, ada juga mungkin saudara, kerabat yang tinggal bersama dengan kita. Nah ketika kita berbicara keluarga yang bahagia ya, dalam konteks surah Luqman ini, apa kata Luqman kepada anaknya, kepada keluarganya? Ya, Allah sebutkan di dalam surah Luqman ayat yang ke-12 ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad ataina Luqmanal hikmata aniskur lillahi wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ya. Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah menganugerah kepada Luqman ya, hikmah. Jadi bijak. Ya. Orang yang punya hikmah ini ya, orang yang bijaksana itu orang yang bahagia sebetulnya. Ya, kalau kita lihat orang-orang yang bijak itu walaupun hidupnya mungkin serba kekurangan, tapi dia bahagia, mukanya kelihatan cerah, nggak susah gitu. Mukanya nggak berlipat gitu ya, nggak berkerut-kerut, nyantai aja hidupnya. Walaupun padahal ya tinggal di gubuk mungkin ya, kadang-kadang nggak punya rumah gitu kan. Ini seperti sahabat Nabi itu kan, ada ada Ahlus Sufah ya, itu kan orang-orang miskin, orang-orang susah. Tapi mereka tidak menjadikan kesusahan ekonomi mereka menjadi sesuatu yang menghambat mereka dari berbahagia. Ya. Kami berikan, ya, sungguh kami telah berikan kepada Luqman hikmah, kebijaksanaan. Ya. Apa itu hikmahnya? Aniskur lillah, ya. Bersyukurlah kepada Allah. Wa may yashkur, siapa yang bersyukur kepada Allah, fa inna ma yashkuru li nafsi, ya, maka sesungguhnya ya, dia telah bersyukur atas ya, untuk dirinya sendiri. Ya, wa man kafara, dan siapa yang tidak bersyukur ya justru mengingkari nikmat Allah itu, fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah itu adalah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Ya, walaupun kita menganggap Allah begini begitu ya, kayak tadi itu ya, mengapa Allah tidak ngerti kadar yang kita butuhkan. Allah tetap zat yang kaya dan terpuji gitu kan. Nah di ayat ini jelas ya, sahabat Adrim yang dirahmati Allah, berbicara konteks keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia. Ya seperti sebagaimana keluarga Luqmanul Hakim tadi ya. Maka kunci kebahagiaan itu adalah aniskur lillah, ya.
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menguatkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka itu akan kembali kepada kita. Ya, itu kalimatnya fa innama wa man yashkur, siapa yang bersyukur ya, fa innama yashkuru li nafsi, sungguh dia telah mensyukuri untuk dirinya sendiri gitu. Kita puji Allah, kita syukuri nikmat, kita bersyukur kepada Allah, lalu kemudian Allah mendatangkan kebahagiaan kepada kita atas rasa syukur itu. Jadi rasa syukur itu akan kembali kepada kita. Kembali kepada kita sebagai makhluk yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan karena itu kemudian sahabat iDream yang dirahmati Allah ya, kita harus paham ya bagaimana itu bersyukur. Ya, bagaimana itu bersyukur, lalu kemudian kita ajarkan kepada keluarga kita. Ya, syukur itu rukunnya ada 3 ya menurut para ulama. Yang pertama, mengakui nikmat itu berasal dari Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau kasih aku makan siang hari ini. Nah, itu kan pengakuan bahwa itu nikmat dari Allah, walaupun ya kita sebetulnya makan di jatah ya dari kantin misalnya, dari kantor gitu kan. Dapat makan siang, atau dari pemerintah nih kan ada makan siang gratis, katanya berubah ya jadi sarapan gratis ya. Ya, dari manapun itu tetap kita katakan ya Allah alhamdulillah Engkau berikan aku makan siang gratis. Nah, gitu ya. Itu akui dari Allah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, memuji Allah atas nikmat itu. Ya, kali ucapkan kalimat alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Atau kalimatnya apa? Subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Ya. Atau dengan bahasa kita, ya Tuhan, Kaulah yang Maha Pemberi rezeki. Oh, itu kan ada yang begitu orang ya. Puji Allah ya atas nikmat itu. Dan yang ketiga rukunnya adalah memanfaatkan kebaikan itu, nikmat itu untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan nikmat yang Allah berikan itu, Allah bertambah ridho dengan kita. Nah, itu namanya syukur. Ya, 3 itu dia. Akui itu dari Allah, lalu kemudian puji Allah karena itu, lalu kemudian gunakan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Itu yang disebut dengan bersyukur. Kalau itu kita jalankan ya, secara personal, kita sebagai kepala rumah tangga ya, maka insya Allah kita tetap akan berbahagia walaupun misalnya ya, istri kita beda level, beda frekuensi ya, sebagaimana Nabi Allah Nuh alaihissalam kan istrinya kafir ya, dan ada anak yang kafir. Tapi Nabi Nuh ya tetap berbahagia dengan kehidupannya. Siapa misalnya Sayyidah Asyah ya, istrinya Firaun ya. Tapi karena dia adalah hamba yang bersyukur kepada Allah, dia berbahagia dengan kehidupannya walaupun pasangannya adalah orang yang paling zalim. Nah, kebahagiaan itu tetap dia rasakan sebagai hamba Allah. Maka karena itu kemudian ya, dari sinilah ya kita harus berjuang ya, berusaha ya, dan cek hati kita. Adakah syukur itu yang masih bersemayam di dalam diri kita? Adakah syukur itu ya sudah tertanam di dalam jiwa anak-anak kita? Apakah rasa syukur itu sudah merasuki pasangan kita ya, atau belum? Ya, kalau belum ya kita berjuangkan supaya mereka ya keluarga kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Untuk anak-anak ya kita ajarkan kepada mereka supaya tidak membanding-bandingkan ya nikmat yang Allah berikan kepada dia dengan orang lain. Ya, dikasih uang saku sama kita nih orang tuanya, ajarkan kepada mereka untuk tidak membandingkan uang saku itu dengan orang lain. Ya, kita kasih uang sehari 5.000 misalnya anak SD ya. Ajarkan kepada mereka, nah ini nikmat dari Allah yang Allah titipkan kepada ayah. Ini ayah kasih kamu 5.000 sehari, syukuri. Nah, ya. Dan jangan kamu bandingkan dengan besarnya ya, uang saku yang diberikan oleh
yang diberikan, yang diterima oleh teman kamu ya, dari orang tuanya. Karena yang memberikan rezeki itu Allah, bukan orang tua, nak. Ya, hari ini ya Allah kasih kamu rezeki 5.000. Syukuri, kalau kamu bersyukur ya, ya Allah berikan lebih dari 5.000 ini nanti. Itu ajarkan kepada anak kita. Ya. Oh, kok temanku bisa lebih? Ya ajarkanlah kepada mereka. Bukan berarti ya harta yang berlimpah itu bisa menjamin kebahagiaan kamu, kebahagiaan seseorang. Berapa banyak ya orang yang hartanya berlimpah, ya uangnya banyak, tapi kemudian dia terjerumus ke dalam mara bahaya. Kasihlah contoh kasus itu kan. Banyak sekarang itu. Ya nah kita ngerti. Oh, jadi sebetulnya kebahagiaan itu ya, rasa bahagia itu bukan dari materi yang banyak. Tapi dari apa? Dari keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Ya, dan keberkahan itu datang kalau kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Ya. Di satu sisi memang Rasulullah SAW ya juga menegaskan ya dalam satu hadisnya, ini kita ajarkan kepada anak kita ya, bahwa membiasakan diri bersyukur ya, atas nikmat ya, yang sedikit-sedikit ya. Ini dari An-Nu'man bin Bashir ya, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, ya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Man lam yaskuril qalil lam yaskuril katsir. Ya. Kata Rasulullah, siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mensyukuri yang banyak. Kamu kalau biasa mensyukuri yang sedikit ini, ya insya Allah nanti suatu saat nanti Allah akan kasih kamu rezeki yang besar, kamu dan mampu jadi hamba yang bersyukur. Jadi kita ajarkan mereka mensyukuri nikmat yang sedikit-sedikit ya. Biasakan segala sesuatunya dengan kalimat hamdalah ya. Supaya kemudian mereka sadar ya, bahwa memang apa yang mereka dapatkan bukan dari orang tua mereka, tetapi dari Allah. Nah, itu ya. Dan Allah Maha Kaya, ya, walaupun orang tua mereka nggak kaya, misalnya. Ya. Di satu sisi ya Rasulullah juga menegaskan di dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, dan juga Imam Muslim dari Abu Hurairah ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, unzuru ila man asfala minkum ya. Unzuru ila man asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang lebih rendah dari kita, maksudnya itu tadi dalam bentuk kekayaan kah ya, kesempurnaan fisika, kan ada orang yang mungkin di bawah kita gitu kan, Allah tidak berikan kepada dia. Wala tanzuru ila man fawqakum, dan jangan biasakan melihat mereka yang di atas kita, yang punya kelebihan-kelebihan dibandingkan kita. Fahuwa ajdaru ya, alla tazdaru ya ni'matallahi alaikum. Karena yang demikian itu kata Rasulullah SAW lebih patut bagi kalian, dan supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Jadi salah satu kiat kita agar kita mampu ya dan biasa bersyukur adalah itu tadi ya, ini disebutkan Rasulullah ya. Bisa membiasakan diri mensyukuri nikmat yang kecil-kecil ya, sehingga nanti ketika dikasih nikmat yang besar syukurnya enggak lupa. Ya, dan kemudian apa? Tidak membiasakan memandang ya, mereka yang posisinya berada di atas kita. Tapi justru kita lihat orang yang berada di bawah kita ya. Alhamdulillah saya punya sepeda ya, tetangga jalan kaki kemana-mana. Alhamdulillah saya masih bisa jalan ke tetangga. Itu tuh tetangga sebelah stroke. Ya. Di kasur aja ya, kemana, nggak bisa kemana-mana.
Tetangga yang stroke, alhamdulillah ya saya dikasih stroke masih bisa hidup. Tetangga sebelah kemarin baru meninggal. Ya, belum bisa tobat kan begitu. Ya, bagian dari syukur. Nah, ini yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita. Dan ini kita ajarkan kepada anak kita. Ya. Kau dapat 5.000 ya? Lihat tuh, ya teman kamu tanya dia berapa? Cuma 3.000, ya, kamu lebih 2.000. Ya, alhamdulillah. Kau cuma 5.000 ya? Alhamdulillah kamu dikasih Allah rezeki 5.000 ya. Lihat tuh ya, anak-anak tuh ya, mereka ada yang nggak bisa jajan gitu ya, karena orang tuanya nggak bisa ngasih. Ya, kamu syukuri itu sebagai nikmat yang Allah berikan. Nah, sehingga kemudian mereka menjadi pribadi yang tidak meremehkan nikmat Allah ya, sekecil apapun. Ya. Nah, sehingga ketika mereka nanti dewasa berinteraksi dengan masyarakat luas, mereka menjadi pribadi-pribadi yang pandai bersyukur ya atas nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka dan tidak meremehkan ya nikmat-nikmat yang Allah berikan. Sekecil apapun itu ya itulah nikmat dari Allah dan yang wajib dan patut ya harus ya, kita syukuri. Bahkan ya makan siang, makan malam ya yang kita terima itu kadang-kadang ada orang menganggapnya biasa ya, karena merasa punya stok ya punya simpanan banyak udah menjadi agenda dan rutinitas ya makan siang makan malam itu kan terhidang di meja ya. Lalu kemudian melupakan syukur ya kepada Allah. Dianggap biasa aja. Padahal ada orang gitu kan begitu dapat nikmat makan seperti saudara kita sekarang yang di Gaza, yang di Rafah ya. Semoga Allah berikan keselamatan perlindungan kepada saudara-saudara kita Muslim ya di Palestina ya. Mereka ya dapat makanan yang sedikit, waduh syukurnya luar biasa, ya. Senangnya luar biasa. Karena belum tentu mereka malamnya akan makan, belum tentu siang, besoknya pagi mereka akan ketemu, bahkan belum tentu bisa hidup lagi. Jadi bahkan ya mie instan yang diberikan itu menjadi kesyukuran bagi mereka. Kita nganggapnya mie instan gitu kan. Tapi mereka ya, mensyukuri nikmat itu. Ya, ini yang kemudian kita coba bangun dalam diri kita untuk mensyukuri ya nikmat Allah ya yang diberikan kepada kita ya dalam bentuk apapun, sekecil apapun. Ya renung-renungkan, ya alhamdulillah bisa ke toilet ya. Coba kalau nggak bisa ke toilet perut kembung, ya tambah syukur kepada Allah. Ya. Alhamdulillah punya istri kayak begini, ya. Walaupun nggak pinter dandan tapi pinter masak misalnya, ya, syukuri itu. Ya. Alhamdulillah punya suami kayak gini ya Allah, ya walaupun nggak cakep tapi pinter cari duit gitu kan, kebutuhan dicukupin, syukuri. Ya. Maka insya Allah ya rasa syukur itu akan mengikat ya, rasa bahagia, keharmonisan dalam rumah tangga kita sehingga kemudian kita dijauhkan ya dari berbagai macam konflik ya yang pada akhirnya kemudian membuat kita bercerai-berai ya. Nauzubillah min dzalik. Demikian sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datang dari Allah ya, yang salah dari kelemahan saya pribadi saya bikin jadi undur. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.